Di akhirat adanya hanya penyesalan. Ya, bukan jangankan di akhirat, di akhir hayat pun semua orang akan menyesal. Yang bahkan yang sudah ahli ibadah, yang rajin jamaah, yang setiap ada pengajian selalu datang pun akan menyesal. Oke, dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah dan dia selalu mengambil tempat di pojok kanan, pojok kiri, nggak disebutkan, hanya di pojok itu aja. Sehingga setiap Rasulullah masuk, beliau selalu melihat Sya'ban ada di pojok. Pada suatu hari, ketika mau sholat subuh, Rasulullah masuk masjid, di pojok tidak ada Sya'ban. Sehingga Rasulullah bertanya, mana Sya'ban? Sahabat nggak ada yang tahu, nggak ada yang jawab. Ya, barangkali dia ketinggalan, kita tunggu sebentar. Saking istimewanya Sya'ban, karena selalu sholat jamaah nggak pernah ketinggalan. Begitu tidak ada, ditunggu oleh Rasulullah. Kita tunggu sebentar, barangkali dia masih dalam perjalanan. Ditunggu beberapa menit sampai cuaca agak terang. Kok ternyata sampai sekarang belum datang. Kalau begitu kita sholat dulu. Nah, setelah sholat subuh, Rasulullah bertanya lagi, gimana Sya'ban datang apa enggak? Tidak ada ya Rasulullah. Kenapa dia ya kok enggak datang? Ada yang tahu rumahnya enggak? Ada. Jadi kalau begitu, kalau ada yang tahu, kita ke rumahnya, barangkali dia sakit atau gimana. Nah, akhirnya Rasulullah diikuti oleh beberapa sahabat ke rumahnya Sya'ban. Ternyata Bapak Ibu, rumahnya jauh sekali. Dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sya'ban 3 jam jalan kaki. Masya Allah. Jalan 3 jam tidak pernah ketinggalan jamaah. Yang rumahnya dekat masjid kadang-kadang malah ketinggalan, atau kadang-kadang males. Ini ya, jangan sampai, apalagi ini masjidnya udah bagus ya, adem begini, kalau bapak-bapak enggak jamaah, besok ditanya Gusti Allah, gimana, kenapa kamu enggak jamaah? Masjidnya udah bagus ya, terang benderang dan adem, AC-nya enak. Ini Sya'ban, jarak rumahnya perjalanan 3 jam. 3 jam baru sampai ke rumahnya. Begitu sampai ke rumah Sya'ban, Rasulullah memberi salam, Assalamualaikum. Yang keluar ibu-ibu, Waalaikumsalam. Apa benar ini rumah Sya'ban? Iya benar ya Rasulullah, saya istrinya. Di mana Sya'ban? Sya'ban meninggal dunia dan tadi pagi sudah dimakamkan. Jadi Sya'ban tidak sholat jamaah karena meninggal. Nah, kemudian Rasulullah duduk sebentar, ngobrol-ngobrol. Nah, dalam obrolan itu, ya, dalam perbincangan itu, istrinya Sya'ban menyampaikan sesuatu yang membuat dia penasaran. Tadi sebelum Kang Sya'ban meninggal, dia berteriak 3 kali. Dan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya kenapa dia berteriak 3 kali itu, dan maksudnya apa? Emangnya dia berteriak seperti apa? Yang pertama dia berteriak, aduh kenapa enggak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Apa ini ya? Tidak lebih jauh, tidak yang baru, tidak semuanya. Kemudian Rasulullah SAW tahu, dia mendapatkan wahyu dari Allah bahwa setiap orang yang menghadapi sakaratul maut itu diperlihatkan oleh Allah semua amalnya, baik amal baik maupun amal buruknya. Jadi dia teriak, aduh kenapa enggak lebih jauh? Karena dia diperlihatkan pahala berjalan kaki dari rumah ke masjid. Kenapa enggak lebih jauh, kok cuma perjalanan 3 jam saja? Kalau tahu pahalanya
sebesar itu, saya bikin rumah yang lebih jauh lagi. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Pada suatu malam, kalau subuh misalnya, kalau sekarang subuh jam 11 menit ya. Itu kira-kira kalau 3 jam berarti dari rumah jam berapa? Jam 1. Ya katakanlah jam 1 10 menit berangkat dari rumah. Jam 1 udah persiapan mau berangkat, begitu buka pintu ternyata cuaca dingin sekali. Sehingga malam itu Sa'ban masuk lagi dan memakai pakaian 2, rangkap 2. Di tengah perjalanan dia mendengar suara seseorang yang merintih kedinginan dan tergeletak di pinggir jalan. Kemudian orang itu ditolong, ya dibangunkan. Begitu tahu dia kedinginan, terus bajunya yang luar dilepas diberikan kepada orang yang kedinginan tadi. Nah, baju yang di dalam bajunya masih baru, yang di luar bajunya sudah lama, sudah lawas. Nah, pahala itu diperlihatkan oleh Allah, ternyata pahalanya luar biasa besarnya. Sehingga dia menyesal, kenapa enggak yang baru? Yang dalam kan baru, yang diberikan malah yang luar yang sudah usang. Dia menyesal. Kemudian yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Pada satu pagi dia sedang mau sarapan. Sarapannya orang Arab apa? Roti sama susu. Begitu siap makan, mau nyuil roti, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sedekahnya Pak, saya sudah 3 hari enggak makan. Nah, akhirnya apa? Tamunya diajak masuk, diajak makan sarapan bersama. Roti dibagi 2, susu dibagi 2. Pahalanya diperlihatkan oleh Allah luar biasa, memberi makan dan minum orang yang kelaparan. Dia menyesal, kenapa enggak semuanya ya? Kalau tahu pahalanya sebesar itu, biar saya enggak usah sarapan. Roti dan susu saya berikan kepada tamu saya semua. Jadi yang sudah berbuat baik aja menyesal, apalagi yang belum berbuat baik. Ya enggak ya, sudah mau mati enggak, tidak akan bisa lagi berbuat baik. Maka dari itu, mumpung kita masih sehat, masih diberi umur panjang oleh Allah, monggo kita berupaya untuk memperbanyak amal soleh